Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nur Yakin Mada Channel. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat bank soal yang akan kita importkan ke dalam aplikasi Moodle yang kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, nah di sini nanti saya akan menggunakan aplikasi atau software ExamView untuk membuat soalnya. Nah, tapi saya hanya akan membahas satu cara, yaitu tentang bagaimana cara mengimport. Karena biasanya kita sudah punya soal, kita sudah punya bank soal sendiri dalam bentuk file Word. Nah, itu nanti dari soal yang sudah kita buat dalam format Microsoft Word, kita import saja, kita jadikan uh, format bank menggunakan aplikasi ExamView. Nah, setelah itu kita ekspor langsung menggunakan ExamView juga dalam bentuk Blackboard agar bisa kita kita import dalam aplikasi Moodle. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita lanjutkan tutorialnya. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan silahkan subscribe dulu, klik tombol subscribe di bawah agar saya bisa terus bersemangat untuk memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, di sini kalau kita membuat soal yang akan kita import di dalam aplikasi Moodle, berarti kita harus menyiapkan dulu soalnya. Ini yang saya buat dalam bentuk soal dalam bentuk Microsoft Word. Ya, jadi soal-soal yang sudah kita punya dulu, bank soal yang kita miliki dalam bentuk Microsoft Word, format Microsoft Word, nanti kita import menjadi bentuk bank menggunakan aplikasi ExamView. Nah, aplikasi ExamView yang saya gunakan di sini adalah aplikasi ExamView versi 6.2. Nah, bagi yang belum menginstal, silahkan cek di kolom deskripsi. Di situ sudah saya siapkan link downloadnya. Silahkan di-download. Nah, bagi yang sudah download, silahkan diinstal. Langkahnya tinggal ini ExamView 6.2. Ini filenya file RAR ya, WinRAR. Ini kita klik 2 kali. Langkah berikutnya, ini saya tutup aja. Nah, klik lagi 2 kali di sini ExamView 6.2 exe. Ini proses instalasi sedang berjalan. Nah, klik next, kemudian yes. Nah, di sini ada destination directory. Nah, nanti artinya folder ExamView-nya nanti akan kita letakkan di mana, pada drive apa, pada drive C, D atau apa, gitu ya. Di sini sudah muncul di saya D.2 ExamView. Nah, bagi para pengguna yang pertama akan munculnya di C.2 backslash ExamView, gitu ya. Tapi di sini karena saya sudah menginstalnya di laptop saya simpannya di div, akan muncul seperti ini, ya. Jadi terserah teman-teman untuk menyimpannya di mana, drive apa. Kalau saya menggunakan D. Nah, tapi nanti langkah berikutnya tidak saya lanjutkan ya, karena saya sudah menginstal aplikasi ExamView ini di laptop saya. Bisa tunjukkan. Langkah berikutnya ini tinggal next aja, next sampai terakhir nanti muncul tombol close. Kalau sudah tombol close, nanti akan jendela ini akan tertutup sendiri. Oke, saya tutup. Ini saya batalkan karena saya sudah menginstal ya. Nanti akan muncul seperti ini lagi. Ini sudah selesai, berarti kita tutup. Nah, sekarang kita buktikan dulu, benar enggak kita installnya sudah selesai. Nah, kita cek di sini. Kemudian kita lihat, oke, muncul ExamView Test Generator, ExamView Test Manager, kemudian ExamView Player, dan yang keempat adalah ExamView Import Utility. Kalau sudah seperti ini, berarti proses instalasinya selesai. Nah, sekarang coba kita cari. Tadi saya simpannya di D, foldernya ExamView. Oke. Nah, di sini ada template dalam bentuk Microsoft Word RTF Rich Text Format. Ya, ini ada namanya sample bank. Nah, ini adalah template yang akan kita gunakan untuk mengimport. Jadi yang kita import bukan langsung dari Microsoft Word yang kita ketik itu. Nanti soal yang kita ketik dalam Microsoft Word yang kita punya, nanti kita masukkan dulu ke dalam template ini. Ini kita copy aja dulu. Saya copy ya. Ini copy dulu. Kemudian masukkan ke dalam folder bank. Nah, di sini. Nah, kita tinggal paste aja.
Oke, di sini sudah pernah membuat beberapa soal ya. Jadi udah ada di sini. Nah, tadi sampel bank di sini. Ini yang barusan kita copy paste tadi. Nah, berikutnya biar lebih mudah identifikasinya, sampel bank ini kita ganti. Klik kanan rename, kita ganti namanya. Nah, namanya adalah nama soal yang akan kita buat nanti. Soal tentang apa? Misalkan saya akan membuat soal tentang pengolahan data. Masih sama materinya dengan yang bawah ini ya, statistika. Soal pengolahan data. Oke, kita enter. Nah, berikutnya kita buka aja soal pengolahan datanya. Nih. Nah, ini adalah template berbagai macam template bentuk soal. Nah, di sini ada true false, soal dalam bentuk true false, modified true false, ada multiple choice dan sebagainya. Nah, di sini yang akan memberi contoh adalah bagaimana cara membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, gitu ya. Juga bisa kita buat uraian atau isi, kemudian isian singkat, jawaban berupa numerik, itu juga ada di sini ya. Contohnya di bawah. Gitu. Ini saya hapus semuanya sampai ke bawah. Saya blok semuanya, kemudian saya hapus. Kita sisakan. Kita konsentrasi pada satu ini aja sekarang. Di sini cara penulisan soalnya kita lihat. Kita tulis dulu, kita ketikkan angka 1 titik spasi, kemudian kita ketikkan soalnya. Setelah itu, pilihan gandanya kita tulis di bawahnya. A titik spasi pure science dan seterusnya A, B, C, D, E misalkan. Kemudian kita tambah di kolomnya, di bawahnya kita enter misalnya di sini. Kemudian ANS, answer. Berarti kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya adalah C, seperti ini. Kemudian div dan obj-nya ini kita abaikan saja, nggak masalah, gitu ya. Nah, sini sekarang kita hapus. Oke, kita sudah paham tentang bagaimana bentuknya. Nah, sekarang kita tinggal ambil aja file yang kita punya soalnya tadi. Saya simpan tadi di sini. Soal. Saya buka di sini. Ini saya blok aja semuanya. Langsung saya punya 5 soal di sini. 4. Saya copy ya. Copy, kemudian kembali ke halaman yang tadi, paste di sini. Ctrl V boleh. Nah, kemudian saya cek ke atas. Oh ya, kita ganti aja dulu nih judulnya. Judulnya saya ganti tadi adalah soal pengolahan data. Nah, yang ini boleh kita ganti, tapi tulisan multiple choice-nya tidak boleh kita ganti, apalagi kita hapus. Karena nanti kalau kita ganti atau kita hapus, sistemnya tidak dapat membaca. Begitu juga dengan bentuk soal yang lainnya, gitu ya. Nah, di sini akan lebih aman. Langkah berikutnya, soalnya ini numberingnya penomorannya kita gunakan numbering, itu akan lebih aman, tapi tidak wajib. Boleh diketik manual 1 titik spasi, nanti di bawahnya 2 titik spasi dan seterusnya, itu boleh. Tapi akan lebih aman kalau kita buat dalam bentuk numbering. Nah, ini pakai numbering, bulat numbering yang ini ya. Ini menggunakan numbering 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan pilihan gandanya. Pilihan gandanya kita buat numbering juga, ini akan lebih aman. Nah, tapi ini saya sudah buat pakai numbering semua, nomor 1, 2, 4, tapi nomor 3-nya saya buat tidak menggunakan numbering. Ini manual ya. Kita cek bisa apa tidak, nanti kita import gitu. Nah, langkah berikutnya, ini sudah ada soal tapi kunci jawabannya belum ada. Kita buatkan di sini, kita enter. Kita tulis di sini ANS.2 spasi. Misalkan kuncinya adalah A, kunci jawabannya. Begitu juga nomor 2. Nomor 2 ANS.2 spasi B. Nah, hurufnya apa harus kapital? Tidak, bebas. Sekalipun pilihan gandanya bentuknya tidak kapital, huruf kecil A, B, C, D itu, tapi jawabannya pakai kapital, nggak masalah, ya. ANS.2 spasi misalkan B. Nomor 4 juga sama. Ini apa nih? Ton ya. Oke, kita ketik di sini ANS.2 spasi C, misalkan seperti ini. Nah, ini kan tadi sudah dalam bentuk soal template-nya, file template kita. Kita save. Nah, hal selanjutnya adalah mengimport. Pada waktu mengimport jangan lupa ini harus ditutup dulu. Kita tutup. Nah, ini juga kita tutup aja, udah selesai yang ini ya.
Nah, berikutnya kita buka aplikasinya di start sini. Kemudian kita pilih, karena mau mengimport, kita menggunakan Exam View Import Utility. Kita klik di sini, kita buka. Oke, langkah berikutnya berarti tinggal next aja. Kemudian kita pilih. Tadi yang ingin kita buat dalam bentuk bank tadi adalah yang ini, soal pengolahan data. Oke, kita klik tombol select nih. Akhirnya masuk ke sini. Nah, kita simpannya tadi tetap bersama, biar jadi satu dengan yang tadi, pada folder di exam view dalam banknya. Langkah berikutnya tinggal next, 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 finish. Oke, kita lihat. Oke, reading soal pengolahan data RTF yang dibaca adalah file soal pengolahan data RTF formatnya. Questionnya 4, berarti ada 4 soal, bentuknya MC, multiple choice, ada 4 juga. Kemudian tersimpan sebagai soal pengolahan data di NK atau bank. Nah, berarti total questionnya 4, multiple choice semuanya, 4-4-nya. Import complete. Oke, berarti udah lengkap, udah selesai. Nah, kita lihat sekarang. Hasilnya kita lihat pada drive D tadi, exam view, kemudian di bank. Nah, sekarang ada soal ini, ada bentuk bank ya. Soal pengolahan data warna kuning ini ya, bentuknya exam view bank. Nah, kalau udah selesai, bisa kita buka di sini. Kita klik aplikasinya, kita buka exam view test generator. Nah, kita buka filenya tadi, soal exam view apa yang bentuk bank tadi. Dari sini kita buka open an exciting question bank. Klik, kemudian kita klik lagi buka ini ya, soal pengolahan data. Open. Nah, ini soalnya yang sudah di dalam bentuk bank BNK gitu ya. Oh, tapi ini kok muncul ada alamat web seperti ini, linknya gitu. Bagaimana? Ini tadi saya copy ya, memang soalnya saya ambil dari hasil browsing ini tadi. Oke, nah kalau menghilangkan bagaimana? Kita klik aja, boleh klik 2 kali langsung edit, atau klik dulu satu soalnya di sini nomor 4, kemudian kita klik tombol edit. Nah, kita tinggal hapus aja. Ini linknya kita hapus, kita del. Oke, kita naikkan sedikit selisih gitu. Nah, kemudian tinggal klik record. Udah selesai, kita save ulang. Nah, berikutnya kita ubah bentuk bank ini, kita ekspor ke dalam bentuk blackboard agar bisa kita importkan nanti ke dalam aplikasi Moodle. Langkahnya klik menu file, kemudian ekspor, kita pilih blackboard 6.0 dalam bahasanya campuran ya. Blackboard 6.0 sampai 7.0 gitu aja ya. Oke, kita klik. Nah, langkah berikutnya kita simpannya ini, pastikan ininya pada bank tadi. Nah, biar jadi satu soalnya, tidak murat-marit gitu ya. Nah, setelah itu kita klikkan nama filenya apa. Misalkan saya tetap tadi aja seperti tadi, soal pengolahan data, kita klikin aja nggak masalah, tapi kita hilangkan extensionnya, .bnk-nya kita hilangkan. Nah, kemudian kita blok, kita copy, Ctrl C. Nah, kalau sudah, save. Nah, tujuan Ctrl V tadi di sini ya, namanya kita Ctrl V, sekarang kita pastekan. Nah, kemudian kita simpan di mana? Tadi banknya tadi berada di drive D kalau saya, berarti saya ketikkan D.2. Kalau teman-teman menggunakan C juga nggak masalah, berarti C.2. Tuh, klik tombol OK. Oke, udah selesai. Nah, ini kita tutup. Kita buktikan lagi benar udah selesai apa belum. Nah, sekarang ada 3 nih soal pengolahan data. Ada yang dalam bentuk bank, BNK, ada yang dalam bentuk Microsoft Word, ada yang dalam bentuk WinRAR. Nah, ini adalah, kalau WinRAR ini berarti file yang sudah kita ubah dalam format blackboard. Ini yang akan kita importkan ke dalam aplikasi Moodle yang akan kita pakai dalam pembelajaran jarak jauh nanti. Gitu. Nah, tapi bagaimana cara mengimportkannya ke Moodle kita bahas pada video yang berbeda. Gitu ya.
Oke, pembahasan untuk penyusunan soal, pengimportan soal sampai format Blackboard udah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.